Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk ke sesi kedua dari pelajaran kita yang lalu, yaitu gangguan cairan akibat patologis dari sistem perkemihan dan endokrin. Hari ini kita mulai masuk ke topik pengkajian dan anamnesis ya. Ini adalah topik kita, hubungannya dengan pengkajian, anamnesis, fokus pada gangguan cairan pada sistem perkemihan dan endokrin. Oke, baik. Kita masuk ke definisi dulu ya. Mengkaji merupakan bagian dari proses keperawatan yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi, data terkait dengan kondisi pasien. Di aspek pengkajian ini juga ada beberapa tahapan dari mulai kita mengidentifikasi, mengenali masalah, sampai dengan melakukan asuhan keperawatan, baik itu secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Gangguan cairan, biasanya cairan yang dikatakan normal adalah jika terjadi yang namanya keseimbangan. Keseimbangan itu berarti distribusinya normal di dalam tubuh kita, baik itu antara masukan dan haluaran. Nah, bila terdapat gangguan dari masukan dan keluaran daripada cairan, biasanya akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan. Bentuknya bisa merupakan kekurangan ataupun kelebihan. Sistem perkemihan, sebagaimana kita pahami, dan sistem endokrin. Kalau perkemihan hubungannya, kalau endokrin ini hubungannya dengan zat kimia yang dihasilkan oleh satu sistem kelenjar di dalam tubuh manusia yang menghasilkan hormon. Nah, hormon ini akan memberikan stimulasi pada target organ tertentu yang dialirkan melalui aliran darah. Sedangkan sistem perkemihan ini biasanya organ utamanya adalah ginjal, uretra, kemudian vesika urinaria sampai dengan uretra, yang fungsinya di sini adalah menyaring darah. Jadi darah yang bersih itu akan dialirkan ke seluruh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan bersama aliran urin. Nah, proses yang membantu terkait dengan regulasi cairan di dalam sistem perkemihan, fungsi organ utamanya di sini adalah ginjal, di mana ginjal di sini berpengaruh, ginjal dan tubulus ginjal sampai dengan uretra akan melalui beberapa proses penting, dari mulai proses filtrasi, absorpsi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sedangkan sistem endokrin di sini juga berperan dalam mengatur regulasi cairan di dalam tubuh yang hubungannya dengan ADH, vasoforsin yang sudah kita bahas di konsep awal pada saat kita mengenal tentang keseimbangan cairan di dalam tubuh. Tentu beberapa sistem lain juga terlibat ya, seperti sistem saraf, kemudian sistem gastrointestinal, dan sistem pernapasan. Tapi saat ini kita hanya fokus kepada dua sistem ini. Nah, gangguan cairan meliputi beberapa komponen, kekurangan dan kelebihan. Kemudian kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang kekurangan, atau bahasa umumnya sering kita sebut dengan nama dehidrasi. Jadi yang dikatakan dehidrasi adalah gangguan keseimbangan yang berhubungan dengan kurangnya asupan cairan, atau definisinya adalah hilangnya cairan dari volume ekstraseluler. Nah, ini biasanya meliputi cairan yang ada di vaskuler dan ada di interstisial. Nah, kondisi dehidrasi ini sering disebut juga dengan kondisi hipovolemia atau defisit volume cairan ekstraseluler. Ingat ya tadi ya, terjadi di cairan vaskuler dan interstisial. Dikatakan ringan jika kehilangan 2% dari berat badan atau 1 sampai dengan 2 liter. Dikatakan sedang jika volume kehilangannya mencapai 5% atau 3 sampai 5 liter. Dan dikatakan berat jika kehilangan cairan dalam tubuh meliputi 8% dari berat badan atau sekitar 5 sampai dengan 10 liter.
Ya, jadi ini indikasi atau inisial bahwasannya tubuh kehilangan cairan dikatakan ringan, sedang, dan berat secara kuantitatif. Nah, ini adalah pengaturan volume cairan. Dia dikatakan hipervolemia dan hipovolemia melalui efek hambatan dan stimulasi yang biasanya hubungannya dengan beberapa reseptor hormonal, yaitu aldosteron, kemudian dan antidiuretik hormon. Nah, di sini nanti berpengaruh dengan bagaimana peningkatan urgensi berkemih dan penurunan untuk berkemih. Kalau hambatan biasanya ada proses menghambat sehingga terjadi peningkatan volume urin. Sedangkan kalau terstimulasi berarti akan terstimulasi pengeluaran sehingga terjadi penurunan proses berkemih. Nah, ini nanti baru di akhir apakah jumlah cairan itu secara normal tercapai atau tidak. Nah, etiologi daripada dehidrasi biasanya sering dihubungkan dengan kurangnya asupan cairan. Kurangnya asupan cairan ini bisa dari intake atau asupan yang diminum secara oral, atau dari kita minum, ataupun beberapa yang bisa dilakukan atau intravena itu kekurangan. Kemudian kalau kehilangan cairan berlebih biasanya bisa dari dampak dari perdarahan, muntah ataupun diare yang berlebih. Kemudian kurangnya asupan cairan ini juga bisa disebabkan oleh gangguan kognitif dan fisik. Nah, ini umum sekali terjadi pada lansia atau orang yang memiliki beberapa keterbatasan. Contoh, klien yang tirah baring atau bed rest menggunakan kursi roda sehingga sangat sulit sekali untuk menjangkau air, dan pada kondisi tirah baring ataupun koma kadang sensasi rasa haus ini juga terhambat sehingga asupan oralnya menjadi berkurang. Lansia karena keterbatasan secara fungsional, kelemahan atau kelelahan atau jauhnya akses air minum sehingga menyebabkan asupannya juga berkurang. Kemudian klien yang mengalami kelemahan, misalnya disfagia, kesulitan dalam menelan sehingga berpotensi untuk terjadinya aspirasi atau tersedak sehingga proses menelannya terganggu sehingga keamanan dalam minum atau menambah asupan secara oral ini menjadi terganggu. Kemudian klien yang terpasang NGT atau OGT sehingga asupan jumlah airnya nggak adekuat atau tidak mencukupi, ya, sehingga ini juga berisiko untuk mengalami yang namanya dehidrasi. Ini merupakan dampak dari kurangnya asupan secara oral dari aspek gangguan kognitif dan fisik. Kemudian kehilangan cairan ini tadi ya pada lansia, bisa juga karena muntah, penggunaan diuretik, muntah dan diare, ataupun suhu yang termal. Ingat, suhu yang dingin akan meningkatkan metabolisme sehingga biasanya tubuh butuh asupan cairan yang berlebih. Lansia karena penurunan fungsi ginjal, penurunan respon daripada ADH, dan penurunan lemak di dalam tubuh. Kemudian manifestasi ya, ini biasanya terjadi penurunan berat badan. Apabila sudah kehilangan air 2% saja, biasanya berat badan sudah mulai menurun. Kemudian perubahan asupan yaitu intake dan output, biasanya kalau sudah ada perubahan misalnya outputnya berlebih, biasanya akan muncul rasa haus ataupun haluan urinnya menjadi menurun. Ini juga merupakan tanda-tanda. Kemudian untuk perubahan tanda-tanda vital biasanya dicirikan dengan penurunan tekanan sistolik, pulsasi yang melemah, dan penurunan vena sentral. Kemudian manifestasi dehidrasi lainnya yang sering muncul untuk kita menegakkan diagnosa, misal mukosa bibirnya kering, turgor kulitnya kurang elastis, perubahan status mental, kelemahan otot, dan biasanya feses yang mengeras pun merupakan tanda bahwasannya tubuh kurang asupan cairan. Jadi kita harus hati-hati juga nih apabila kita kalau buang BAB keras, berarti tubuh kita menggambarkan bahwasannya kayaknya kita kekurangan cairan. Nah, ini adalah temuan diagnostiknya yang sering muncul pada klien dengan kekurangan cairan. Osmolaritarnya melebihi, biasanya di sini kelihatan tuh urin warnanya agak lebih pekat dan lebih kental. Kadar natrium plasmanya melebihi 145 ya, kemudian kadar nitrogen ureumnya tinggi, berat jenis urinnya
melebihi, kadar nitrogennya juga lebih, dan hematokritnya lebih. Cara yang paling sederhana adalah melihat haluaran urin kita. Semakin pekat berarti tubuh kita semakin banyak kekurangan cairan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kemudian manajemen kekurangan cairan. Apa sih yang harus kita lakukan kalau di dalam tubuh kita cairannya kurang? Yang pertama, dehidrasi oral yang harus kita tingkatkan. Kemudian dehidrasi intravena, kemudian pemantauan komplikasi dan penggantian cairan, kemudian koreksi masalah. Nah, kita juga harus koreksi kira-kira apakah itu karena saya yang kurang asupan atau karena kehilangan cairan yang tadi berlebih. Jadi ada dua konsep dasar yang harus kita ingat juga. Nah, manajemen keperawatan nggak lepas dari yang namanya proses perawatan, dari mulai pengkajian, menentukan masalah, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini beberapa anamnesis yang bisa kita tanyakan. Jadi keluhan utama penting ya, biasanya apakah pasiennya muntah, diare. Ingat ya tadi kejang dan gangguan kesadaran. Kenapa kejang? Karena hubungannya bisa juga dengan masalah elektrolit. Ini bisa terjadi yang disebabkan oleh dampak kekurangan cairan. Sudah berapa lama pasien menderita itu? Kemudian keluhan yang dialami. Nah, sifat keluhannya apa? Nah, apakah dia sering, jarang, banyak atau sedikit, berat, ringan, apakah ada perubahan status mental ya, penurunan kesadaran, kemudian apakah didahului dengan panas, riwayat penyakit jantung. Ingat beberapa hormon berpengaruh juga terhadap tekanan darah, seperti apa? Renin, angiotensin. Kemudian adanya riwayat penyakit ginjal, karena tadi berperan penting ya, produksi urinnya gimana, jumlah, pekat atau tidakkah, kemudian bagaimana ujung kaki, apakah hangat ataukah dingin, bagaimana kulitnya kering atau tidak, bagaimana produksi air matanya cukup atau berkurang, bagaimana makan dan minumnya, ada hambatan atau tidak, kemudian akses masuknya bagaimana, kemudian apakah pernah mengalami sakit, apakah ada sakit seperti ini di dalam keluarga, kemudian apakah makan minum terakhir yang dimakan. Ini biasanya hubungannya dengan kasus diare ya. Di pengkajian jasmani tadi hubungannya dengan berat badan, perubahan tanda-tanda vital, ya, sistem syaraf pusat hubungannya dengan kesadaran, sistem jantung dan pembuluh darah, kemudian sistem pernafasan ya, sampai dengan sistem hepatogastrointestinal juga harus kita lihat apakah ada asites atau tidak. Kemudian pemeriksaan urogenital yang hubungan dengan produksi urin ya, dan lain-lain. Nah, ini ada pemeriksaan laboratoriumnya. Tadi dari mulai darah lengkap, elektrolit serum, odeum kreatinin, albumin, gula, analisis gas darah, pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan elektrolit. Ya, ini hasil yang diharapkan. Jadi dari mulai manajemen tadi harapannya asupan oralnya dalam rentang yang normal dalam 24 jam, meliputi 1.500 sampai 2.500, jumlah urinnya sesuai 0,5 mili per kilogram berat badan, membran mukosanya lembab, status mentalnya baik, tanda-tanda vitalnya stabil, ya, berat badan meningkat, dan pemeriksaan elektrolit meliputi bun, plasma, dan osmolaritasnya dalam rentang yang normal. Baik, itu yang bisa Bu Dewi sampaikan terkait dengan gangguan keseimbangan cairan yang hubungannya dengan kekurangan, defisit atau dehidrasi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan session yang berikutnya yang akan membahas tentang kelebihan cairan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalaupun ada kesalahan atau keterbatasan adalah murni kesalahan Bu Dewi. Bu Dewi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.